Sahabat Epik, tinggalkan sejenak hiruk-pikuk bumi yang fana. Angkat pandanganmu ke angkasa, ke hamparan kegelapan bertabur bintang yang selama ini kita pandang sebagai ranah damai dan eksplorasi ilmiah. Namun, di balik keindahan kosmos yang memukau, sebuah revolusi senyap namun mengguncang sedang terjadi. Tiongkok, sang naga yang bangkit dengan kekuatan ekonomi dan militer yang mencengangkan, kini melebarkan sayapnya lebih jauh, menancapkan kukunya di garis terdepan peperangan masa depan. Luar angkasa bukan lagi sekadar ambisi untuk menjejakkan kaki di bulan atau membangun stasiun antariksa megah, melainkan pengembangan arsenal senjata luar angkasa yang berpotensi mengubah secara drastis medan pertempuran abad ke-21. Sebuah ancaman laten yang mengintai di balik tabir kerahasiaan. Tiongkok, dengan visi strategis jangka panjangnya, telah lama menyadari betapa krusialnya ruang angkasa dalam konstelasi kekuatan global modern. Satelit-satelit yang mengorbit bumi menjadi urat nadi komunikasi, navigasi, pengawasan, dan bahkan penuntun rudal-rudal presisi. Ketergantungan peradaban modern pada infrastruktur luar angkasa ini adalah pedang bermata dua, memberikan kemudahan yang tak terhingga, namun juga menciptakan kerentanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Tiongkok, dengan langkah yang terukur namun pasti, tengah mengembangkan kemampuan untuk mengeksploitasi kerentanan ini, membangun gudang senjata rahasia di orbit yang dapat melumpuhkan atau bahkan menghancurkan aset-aset luar angkasa musuh. Spekulasi dan data intelijen yang bocor samar-samar mengisyaratkan cakupan ambisi Tiongkok di ranah senjata luar angkasa ini. Kita tidak lagi berbicara tentang fiksi ilmiah, melainkan tentang program-program nyata yang didanai dengan sumber daya yang sangat besar dan dikerjakan oleh para ilmuwan dan insinyur terbaik bangsa. Salah satu fokus utama adalah pengembangan rudal anti-satelit, ASAT. Uji coba rudal ASAT Tiongkok pada tahun 2007 yang menghancurkan salah satu satelitnya sendiri dan menciptakan awan puing berbahaya di orbit rendah bumi, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia dan menjadi peringatan yang jelas tentang kemampuan dan niat Tiongkok. Sejak saat itu, diyakini bahwa Tiongkok terus mengembangkan rudal ASAT generasi baru dengan kemampuan yang lebih canggih, termasuk sistem yang dapat meluncur dari platform bergerak di darat, sehingga lebih sulit dideteksi dan dicegah. Namun, ancaman dari Tiongkok di luar angkasa tidak hanya terbatas pada rudal kinetik yang menghancurkan satelit secara fisik. Mereka juga diyakini sedang mengembangkan senjata energi terarah, Directed Energy Weapons, DEDW, seperti laser dan gelombang mikro berdaya tinggi yang dapat digunakan untuk membutakan atau merusak sensor satelit musuh, mengganggu komunikasi, atau bahkan melumpuhkan elektronik penting. Keunggulan senjata energi terarah adalah kemampuannya untuk menyerang dengan kecepatan cahaya dan tanpa meninggalkan puing di orbit, menjadikannya senjata yang sangat menarik dalam konteks peperangan luar angkasa. Selain itu, Tiongkok juga disinyalir mengembangkan satelit-satelit koorbital dengan kemampuan ganda. Satelit-satelit ini dapat bermanuver di dekat satelit lain, melakukan inspeksi, yang bisa jadi merupakan kamuflase untuk misi yang lebih ofensif, mengganggu operasinya, atau bahkan menghancurkannya melalui tabrakan atau mekanisme lain. Kemampuan untuk mendekati dan memanipulasi satelit musuh dari jarak dekat memberikan Tiongkok keuntungan taktis yang signifikan dalam konflik di luar angkasa. Tidak ketinggalan, ranah perang siber juga menjadi bagian integral dari strategi senjata luar angkasa Tiongkok. Serangan siber yang ditujukan pada sistem kontrol dan komunikasi satelit dapat melumpuhkan atau bahkan mengambil alih kendali atas aset-aset luar angkasa musuh tanpa perlu menghancurkannya secara fisik. Kemampuan siber Tiongkok yang telah terbukti di dunia maya juga kemungkinan besar diterapkan untuk mengamankan aset luar angkasanya sendiri dan menyerang infrastruktur luar angkasa lawan.
Kenapa Tiongkok mengembangkan senjata luar angkasa? Pengembangan senjata luar angkasa Tiongkok didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, untuk menantang dominasi Amerika Serikat di luar angkasa. Amerika Serikat sangat bergantung pada aset luar angkasa untuk berbagai keperluan militer dan sipil, dan Tiongkok melihat ketergantungan ini sebagai kerentanan yang dapat dieksploitasi dalam potensi konflik. Dengan mengembangkan kemampuan untuk menetralkan keunggulan AS di luar angkasa, Tiongkok berusaha untuk menciptakan keseimbangan kekuatan yang lebih canggih untuk mencegah AS menggunakan aset luar angkasanya untuk memproyeksikan kekuatannya terhadap Tiongkok. Kedua, sebagai bagian dari strategi anti-akses growth penyangkalan area A2/AD, senjata luar angkasa Tiongkok dapat memainkan peran penting dalam strategi A2/AD-nya di kawasan Indo-Pasifik. Dengan melumpuhkan satelit-satelit musuh, Tiongkok dapat mengganggu kemampuan musuh untuk melakukan pengawasan, navigasi, dan penargetan, sehingga mempersulit mereka untuk beroperasi secara efektif di dekat wilayah Tiongkok. Ketiga, untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di luar angkasa. Seiring dengan semakin pentingnya ruang angkasa bagi ekonomi dan keamanan nasional, Tiongkok ingin memastikan bahwa aset luar angkasanya sendiri terlindungi dari potensi serangan. Pengembangan kemampuan ofensif juga dilihat sebagai cara untuk mencegah negara lain menyerang aset luar angkasa Tiongkok. Implikasi dari senjata luar angkasa Tiongkok terhadap keamanan global sangatlah mengkhawatirkan. Weaponisasi ruang angkasa membuka babak baru dalam perlombaan senjata yang berpotensi menciptakan ketidakstabilan dan meningkatkan risiko konflik antar negara. Penghancuran satelit, baik melalui serangan fisik maupun siber, dapat menciptakan puing-puing berbahaya di orbit yang dapat mengancam semua aset luar angkasa, termasuk yang digunakan untuk tujuan damai. Ketergantungan global pada satelit untuk berbagai layanan penting, mulai dari komunikasi hingga perakiraan cuaca, membuat potensi gangguan akibat perang di luar angkasa menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia. Bayangkan skenario terburuk, konflik di bumi yang meluas ke luar angkasa, dengan satelit-satelit yang bertabrakan atau dihancurkan oleh rudal dan laser. Komunikasi global terputus, sistem navigasi lumpuh, dan prediksi cuaca menjadi tidak akurat. Dampaknya terhadap ekonomi global dan kehidupan sehari-hari akan sangat dahsyat. Risiko miskalkulasi dan eskalasi juga meningkat secara signifikan dalam lingkungan yang serba cepat dan penuh dengan potensi senjata luar angkasa yang canggih. Respons dari negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, terhadap perkembangan senjata luar angkasa Tiongkok sangatlah beragam. Mereka menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh kemampuan ini dan sedang mengembangkan strategi defensif dan ofensif mereka sendiri untuk menghadapinya. Amerika Serikat telah membentuk Space Force sebagai cabang militer khusus yang bertanggung jawab atas operasi luar angkasa dan sedang berinvestasi dalam teknologi untuk melindungi aset luar angkasanya dan membalas potensi serangan. Namun, perlombaan senjata di luar angkasa ini berjalan tanpa adanya kerangka kerja hukum internasional yang kuat untuk mengaturnya, sehingga meningkatkan risiko terjadinya konflik yang tidak terkendali. Masa depan peperangan luar angkasa masih belum pasti, namun satu hal yang jelas, Tiongkok telah muncul sebagai pemain utama dalam arena ini, dan ambisinya untuk menjadi kekuatan luar angkasa yang dominan tidak dapat diabaikan. Perkembangan senjata luar angkasanya adalah pengingat yang jelas bahwa ruang angkasa bukan lagi sekadar tempat untuk eksplorasi ilmiah, melainkan juga medan pertempuran potensial di masa depan. Dunia harus segera mengatasi tantangan ini melalui dialog internasional, pembentukan norma-norma perilaku yang bertanggung jawab di luar angkasa, dan mungkin bahkan perjanjian pengendalian senjata untuk mencegah terjadinya konflik yang akan membawa bencana bagi semua. Naga angkasa Tiongkok telah terbangun, dan dunia harus bersiap menghadapi implikasinya yang mendalam. Bagaimana pendapat sahabat Epik? Mari berbagi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.